Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak soleh, anak solehah sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya Allah masih memberikan kita nikmat, masih bisa duduk hadir di pengajian. Dibandingkan teman-teman kita yang lain gak hadir, ada yang nonton TV, ada yang main HP, ada yang nongkrong, ya. Lebih bermanfaat duduk hadir di pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Tahu istiqomah? Istiqomah itu artinya terus menerus, ya, datang terus di pengajian. Insya Allah. Kita masih seputar tentang Nabi Adam alaihis salam, ya. Jadi bagi yang lupa, Nabi Adam adalah nabi yang pertama, ya, nabi yang pertama. Tinggalnya di mana? Nabi Adam diciptakan dan tinggal di surga, lalu, ya, dengan takdir Allah diturunkan ke bumi. Jadi yang sama-sama kita ketahui, surga itu tempatnya yang enak. Pengen apa? Pengen mobil, pengen motor, apa lagi? Pengen makanan yang paling enak, pengen pizza, apalagi burger, apalagi, ya, ayam goreng dan lain-lain, semua insya Allah ada. Bahkan dikatakan gambaran apapun yang kamu pikirkan enak di surga lebih dari itu, ya. Maka kita semua pengen masuk surga. Lalu setelah Nabi Adam, ya, Nabi Adam tinggal di surga beserta istrinya yang bernama Siti Hawa. Lalu Allah takdirkan Nabi Adam turun ke bumi. Ya. Setelah Nabi Adam tinggal atau Allah turunkan di bumi, ya, Nabi Adam Allah turunkan di bumi secara terpisah, ya. Ada yang mengatakan secara terpisah, Nabi Adam di tempat A, ya, Siti Hawa di tempat yang lainnya. Lalu setelah bertemu, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal bersama, dan Allah takdirkan Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki anak atau keturunan, ya. Memiliki apa? Keturunan atau anak. Anak soleh. Ya. Nabi Adam punya keturunan atau anak. Nah, ini anak-anak soleh dan anak-anak soleha itu pasti punya orang tua, ya. Pasti punya orang tua. Ada ayah, ada ibu atau bunda. Nah, anak-anak soleh dan soleha adalah keturunan dari orang tua, ya. Tugasnya apa? Berbakti sama orang.
Lah Nabi Adam dan Siti Hawa pun memiliki keturunan atau anak. Ya. Dan Allah takdirkan bahwa Siti Hawa melahirkan anak kembar. Anak apa? Kembar. Tahu kembar? Iya. Tahu kembar? Iya, sekali lahir langsung dua. Ya. Bahkan kalau beberapa abad terakhir itu ada yang sekali lahir langsung tiga. Nah, ini Siti Hawa melahirkan anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Tahu seorang ibu ketika melahirkan apa yang dipertaruhkan? Anak soleh. Ketika seorang ibu ada bayi di rahimnya, berapa bulan ibu mengandung? Berapa bulan ibu mengandung? 9 bulan. Di mana? Di perut atau di rahim seorang ibu. Dibawa kemana-mana itu, di tempat tidur, lagi sholat, lagi jalan, lagi makan, ya. Ada seorang ibu lagi capek, lepas dulu, lagi capek, bisa nggak? Nggak bisa. Dibawa kemana-mana. Selama berapa? 9. Nah, kamu di rahim ibu bisa makan nggak? Bisa nggak? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih makan? Kira-kira di rahim ibu kamu bisa makan sendiri enggak? Enggak. Semua dari apa yang seorang ibu makan. 9 bulan dibawa kemana-mana. Kalau berat kamu katakanlah berat di kandungan 15 kilo. Setiap hari ibu bawa itu selama 9. Berat nggak kira-kira? Coba bayangkan, ya. Bayangkan seorang ibu, ya. Bayangkan seorang ibu bawa sekian puluh buku. 15 kilo itu berapa buku? Ya. Dibawa-bawa selama 9 bulan. Hebat nggak? Hebat. Kira-kira ibu sayang nggak sama kamu? Kalau nggak sayang dilepas, ya. Kalau nggak sayang nggak diurusin, ya. Alhamdulillah. Itu kalau anaknya satu, ya. Nah, Allah takdirkan Siti Hawa anaknya kembar. Berarti dalam rahim ibu ada berapa orang? 2. Ya, tadi satu kita contohkan 15 kilo. Kalau 2 berarti berapa? 30 kilo. Seberapa berat? Ya. Oke. Lalu Allah takdirkan Siti Hawa melahirkan anak kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ya. Yang laki-laki, ya, namanya siapa? Nama anak Nabi Adam? Ayo, siapa yang tahu nama anaknya Nabi Adam siapa? Angkat tangan. Siapa nama anaknya Nabi Adam? Yang tahu siapa? Alah, Baim. Anak soleha tahu nggak siapa nama anaknya Nabi Adam? Sulaiman, bukan? Oke. Cukup ya. Nabi Adam melahirkan 2 orang anak. Ya, jadi
anak pertamanya, ya kelahiran pertamanya Siti Hawa itu melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya adalah, ya, nama anaknya Nabi Adam yang pertama adalah Qabil, yang perempuan namanya Iklimah. Siapa? Yang laki-laki siapa namanya? Qabil. Siapa? Qabil. Yang perempuan? Iklimah. Ya. Lalu kelahiran yang berikutnya, ya, setelah lahir Qabil dan Iklimah, anak kembar, ya. Lalu kelahiran yang berikutnya berarti kelahiran Siti Hawa yang kedua, ya, mengandung yang kedua, juga melahirkan anak yang kembar. Namanya siapa? Namanya Habil, ya, namanya Habil. Yang perempuan namanya adalah Labuda. Siapa? Labuda. Jadi Siti Hawa sekali melahirkan 2 anak. Kelahiran yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Kelahiran yang kedua adalah Habil dan Labuda. Lalu tumbuh besarlah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Cerita singkatnya, Qabil dan Habil tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak soleh, ya, Qabil dan Habil tumbuh dewasa. Lalu apa yang dikerjakan? Ya, Habil menjadi seorang peternak. Tahu peternak? Ya, mengembala hewan. Salah satunya adalah kambing. Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa? Habil. Jadi Habil pekerjaannya adalah peternak. Lalu Qabil tumbuh besar, tumbuh dewasa, pekerjaannya adalah petani. Tahu petani? Ya, nanam, ada nanam padi, ada nanam sayuran, kangkung, apa lagi? Singkong. Ya, pokoknya petani lah. Ya, menanam bibit lalu tumbuh. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban, ya, diperintahkan untuk berkurban dengan hasil dari apa yang dikerjakan. Ya, Habil adalah seorang peternak, ya, Qabil adalah seorang petani. Lalu Nabi Adam memerintahkan kepada anak-anaknya, ya, hasil apa yang kamu kerjakan kurbankan. Maksudnya apa? Ya, serahkan atau kirimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Habil, karena dia peternak, maka Habil berkurban dengan hasil ternaknya 1 ekor kambing. Ya. Sedangkan Qabil itu berkorban dengan hasil pertaniannya. Ya. Tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Dan dilalah pada saat itu, ya, yang dikurbankan oleh Qabil adalah hasil sayur-sayuran yang layu, ya, atau yang sudah tidak bagus. Akhirnya dikurbankanlah dua-duanya. Qabil berkurban dengan hasil pertanian yang kurang bagus, Habil dengan hewan kurbannya 1 ekor kambing. Setelah dikurbankan, diserahkan,
lalu yang diterima adalah kurbannya Habil, 1 ekor kambing. Sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Lalu muncullah dalam hatinya Qabil ini rasa iri, rasa dengki. Kenapa sih kok kurban saya nggak diterima, sedangkan kurbannya Habil diterima. Anak soleh, ada yang pernah iri sama kawannya enggak? Apa yang diirikan? Hah? Oh, kawan saya bajunya baru, saya bajunya bekas. Pernah begitu? Oh, teman saya pulpennya baru tiap minggu, saya mah pakai yang bekas. Ya. Oh, kawan saya sepatunya baru, saya mah pakai yang bekas. Itu namanya iri. Iri termasuk sifat yang baik atau yang buruk? Iri sifat yang baik apa yang buruk? Buruk. Orang kalau sifatnya buruk kira-kira masuknya neraka apa surga? Nah, Qabil ini memiliki iri dalam hatinya sama Habil. Kenapa? Karena kurbannya tidak diterima Allah Subhanahu. Karena timbul rasa iri dalam hati Qabil, maka iri tersebut melahirkan perbuatan buruk. Akhirnya Qabil menyelakai Habil. Na'udzubillah. Anak soleh, ya, jangan sampai punya sifat iri sama apa yang dimiliki oleh orang lain. Terserah kawan kita mau pakai tas baru, mau pakai pensil baru, mau pakai baju baru, toh itu milik dia. Apa yang kita miliki kita syukuri. Wah, bajunya udah tahu baju putih tapi udah kecoklatan tahu. Iya, tapi masih pakai baju. Tasnya udah robek-robek tapi masih pakai tas. Alhamdulillah. Coba kira-kira enak nggak anak soleh? Tasnya udah mulai robek tapi masih bisa dipakai. Tapi kamu lebih milih sekolahnya cuma bawa kamu tenteng 6 buku, pensil, pulpen, penghapus. Kira-kira enak ditenteng apa enak pakai tas? Enak pakai tas meskipun tasnya sudah robek. Alhamdulillah, anak soleh. Ya. Dari kisah Qabil dan Habil kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita memiliki iri hati. Karena dari iri nanti bisa menimbulkan sifat yang tercela. Oh, iri temennya punya pulpen baru, pulpennya diambil, namanya nyolong. Mengambil barang orang lain namanya mencuri. Orang yang mencuri termasuk perbuatan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah anak-anak soleh dan soleha di RW 12 adalah anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup sekian pengajian pada malam hari ini. Ya, intinya jangan sampai punya sifat iri, karena iri adalah sifat yang tercela. Sifat yang apa? Tercela. Insyaallah mudah-mudahan ya anak soleh
anak soleha. Ya, ini mudah-mudahan ya makin kedepannya makin bagus perilakunya, sholatnya makin rajin, terutama sholat wajib. Anak soleh sholat berapa menit sih? Ya 5 atau 7 menit. Puasa dulu bercandanya 7 menit aja. Nanti habis sholat silahkan kalau mau bercanda lagi. Ya. Bisa? Oke? Insya Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.